Yang saya kritisi bukan haknya, tapi yang saya kritisi adalah perilaku demo itu sendiri. Alasannya tidak jelas. Jadi heran lihat mahasiswa ini ya. Begitu bisa merusak pagar, bisa merobohkan pagar, betapa bangganya, betapa bahagianya, tertawa lepas seperti itu. Ya. Apa memang sudah nggak ada yang dibanggakan lagi? Saya sendiri khususnya sebagai rakyat tidak merasa terwakili. Mungkin banyak teman atau saudara-saudara yang lain sebagai rakyat juga merasa tidak terwakili juga. Rakyat biasa ini yang posisi di tengah arep belani mahasiswa iki yo. Ono pemerintah, belani pemerintah tapi mahasiswa kok bergerak. Nyuwun tulung nggih. Dirawat, dipelihara kebersihannya. Melayani pembeli yang baik, pakai senyum, batine sithik rawopo ning ajeg. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu menarik, info menarik apa ya hari ini ya? Kayaknya aku kasih bocoran clue sedikit aja tapi ya. Clue-nya itu ada sebuah demo yang dibubarkan. Tapi yang membubarkan itu bukan dari aparat yang menjaga di sana, tapi dari warga. Wah, ini gimana ceritanya nih? Ya tidak usah berlama-lama, langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Udah. Pelayanan masyarakat, saya harap rekan-rekan mahasiswa pintar, akhlaknya pintar. Wah. Demo yang katanya mengatasnamakan rakyat dibubarin sama warga. Berarti ini rakyat mana nih yang diwakilin? Coba kita baca ya. Lama-lama warga juga muak sama pendemo yang mengatasnamakan rakyat, ya kan? Warga Kalimantan bubarkan demo mahasiswa mengatasnamakan rakyat. Wah, ini jadi pertanyaannya tadi di suara videonya ya, di suara videonya sempat menyinggung soal akhlaknya para pendemo. Nah, ini sering banget nih aku singgung soal akhlaknya para pendemo. Tujuannya bersuara, benar-benar bersuara, tapi ada ininya. Ada hal-hal barang-barang ya, fasilitas yang pada akhirnya dirusak itu yang membuat ini sih menurutku. Tujuan demonya tuh jadi kesekian gitu loh. Kayak mereka tuh mengesekiankan tujuannya dan mendahulukan kayak merusak fasilitas, itu infrastruktur yang dimiliki negara, kayak gitu loh. Yang saya kritisi bukan haknya, tapi yang saya kritisi adalah perilaku demo itu sendiri. Alasannya tidak jelas. Demo tentang undang-undang pilkada, tapi disuruh turun presiden yang sah dipilih oleh rakyat. Oh, iya. Pak Jokowi tinggal 2 bulan. Kenapa harus diturunkan? Kalau hanya sekedar tidak suka terhadap Pak Jokowi, tunggu aja 2 bulan Pak Jokowi juga diganti. Iya benar. Sesuai dengan undang-undang kita. Kenapa harus diturunkan di tengah jalan? Karena ada pihak-pihak yang menginginkan Pak Jokowi lengser sebelum masa jabatan habis. Dan supaya apa? Produk-produk dari presiden, entah itu PP, entah Perpres, entah kebijakan tentang saham Freeport yang 51% dan kemudian mau sampai 60%, kemudian gagal. Ya. Kemudian ada penandatanganan dengan pihak-pihak investor, ya. Ada pabrik-pabrik yang didirikan di Indonesia, ada smelter, gagal semua. Kemudian terjadi pemiskinan negara. Kemudian yang kedua agar supaya sama anak bangsa saling berhadapan. Dan ujung-ujungnya menghambat pelantikan Pak Prabowo kalau bisa tidak dilantik. Kemudian siapa yang rugi? Bangsa dan negara. Kita semua. Betul. Dan siapa yang diuntungkan? Satu barisan sakit hati karena dia tidak bisa memenangkan kontestasi Pilpres. Yang kedua, pihak asing, agen rahasia asing. Ada Uni Eropa, ada Amerika yang mereka menggugat di WTO Indonesia. Jangan buta mata kalian, telinga kalian curahkan. Kalian hanya
sekedar hura-hura demo, teriak-teriak, turunkan Jokowi, turunkan Gibran. Kalian itu adalah bagian dari sampah demokrasi. Karena kalian mengatasnamakan demokrasi, tapi tidak cinta tanah air, tidak menghargai hak orang lain untuk tentram. Catat itu. Begitu, saudaraku. Saya mengajak kalian yang menjadi korban pembodohan, kalian segera bangkit. Yang saya kritisi bukan. Tuh kan, aku sepakat nih sama apa yang dikatakan oleh Bang Kumis, nama akunnya Bang Kumis ini. Karena apa? Ya kayak tadi, wajar aja kalau warga, ini masyarakat ini membubarkan aksi itu, ya kan? Padahal aksi itu mengatasnamakan rakyat. Makanya tadi aku bilang, lah kalau dibubarkan sama warga, terus rakyat mana yang diwakilin gitu loh. Harusnya kalau itu demo mengatasnamakan rakyat, ya rakyat ya otomatis senang-senang aja gitu loh. Tapi malah dibubarin aksi itu, ya kan? Habis itu sama reaksinya Bang Kumis ya melihat adanya demo ini, sikap-sikapnya ya akhlak lah ya, akhlak yang dilakukan oleh para pendemo ini yang menurutku itu kayak kurang pantas gitu loh. Ya kalau memang mau bersuara ya silakan bersuara dengan cara yang baik. Tidak perlulah merusak fasilitas negara. Itu memang mengatasnamakan rakyat. Jadi ya jangan sampai mengecewakan rakyat yang sudah kalian wakili gitu loh. Kalau seperti tadi demo dibubarkan oleh warga ya otomatis berarti rakyat itu kecewa dengan apa yang sudah dilakukan gitu loh. Sampai dibubarin. Yang bubarin bukan aparat malah ya dengan senang hati cuma ngelihat doang dong, ya kan? Ya kan tugasnya kan dia memang mengamankan aja. Yang biasanya harus jadi garda, ya kan? Yang selalu kena timpuk apapun itu. Kali ini enak yang bubarin warga sendiri gitu. Nah, kan? Jadi heran lihat mahasiswa ini ya. Begitu bisa merusak pagar, bisa merobohkan pagar, betapa bangganya, betapa bahagianya, tertawa lepas seperti itu. Ya. Apa memang sudah nggak ada yang dibanggakan lagi? Selain merusak, merobohkan pagar seperti itu. Ya mungkin membuat negara ini bangga, membuat alma mater Anda bangga, atau mungkin membuat orang tua Anda sendiri bangga. Ya kalau nggak ada ya belajarlah yang rajin, masa mahasiswa nanti nggak ada yang dibanggakan. Ya, oke, yang pertama. Yang kedua, kepada teman-teman mahasiswa, barangkali ada yang melihat video saya ini, mohon jelaskan dengan VT. Jelaskan dengan video juga, beri penjelasan kami, atau saya, atau bahkan mungkin rakyat Indonesia yang lainnya. Karena masih banyak yang belum paham tentang apa tujuan dan maksud kalian berdemo seperti itu, sampai merusak-rusak seperti itu. Jadi beri penjelasan kepada kami. Yang rakyat biasa ini, yang posisi di tengah, arep belani mahasiswa iki yo. Ono pemerintah, belani pemerintah tapi mahasiswa kok bergerak. Nah, ini maksud kami. Karena ya wis banyak keraguan di situ. Yang ketiga, atau lebih tepatnya masih berikutnya ya, jangan beralasan ya dalam video Anda nanti, satu, mengatasnamakan rakyat. Saya sendiri khususnya sebagai rakyat tidak merasa terwakili. Mungkin banyak teman atau saudara-saudara yang lain sebagai rakyat juga merasa tidak terwakili juga. Yang kedua, jangan beralasan matinya demokrasi dan sebagainya. Ingat, di dalam gedung yang pagarnya kamu rusak itu, salah satunya adalah ada wakil kalian yang dulu mungkin kalian pilih. Nek gak ono sing kalian pilih berarti sampean golput. Ya. Kenapa Anda tidak cukup mewakilkan kepada wong sing mbok coblos biyen yang duduk di dalam parlemen itu? Selain merusak. Selanjutnya adalah jangan beralasan
itu politik yang dimonopoli oleh penguasa. Ya, demokrasinya se-Indonesia saiki dikuasai, dikungkung, dikekang oleh penguasa. Saya nggak mau alasan itu. Karena saya sebagai orang yang sudah paham mulai dari era Orde Baru sampai sekarang, mulai presiden, mulai Orde Baru sampai sekarang, merasakan tidak ada bedanya. Alias semua sama saja. Itu teman-teman mahasiswa, beri penjelasan kami. Nggih, sing objektif, rasional, faktual. Nah, itu tuh dikasih pertanyaan sama Bapak Sorsao, ini nama akunnya Sorsao gitu. Jujur, adanya aksi ini tuh tidak semua masyarakat, ini memang banyak yang sudah bersuara juga ya. Banyak yang sudah bersuara, dan ketika aku mencari-cari juga banyak masyarakat, banyak rakyat juga yang jujur tidak merasa terwakili dengan adanya aksi ini gitu. Bahkan tidak sedikit juga mereka itu mempertanyakan gitu, emang aksi ini tuh apa? Ini tuh kenapa gitu loh. Kenapa kok perlu banget tuh cara-cara seperti ini? Ya persis seperti yang dikatakan oleh Bapak ini tadi gitu loh. Ya karena Indonesia itu masyarakatnya banyak. Terus setiap kali ada demo seperti ini tuh selalu ada yang luka-luka, ada yang sampai bahkan kehilangan nyawanya, seperti itu yang membuat orang-orang tuh kayak lebih apa ya, lebih merasa cara ini tuh tidak pas lah untuk dilakukan kayak gitu loh. Dan ya memang tidak semua masyarakat berpikiran seperti itu, tapi masih ada orang-orang yang berpikiran seperti itu. Ada juga yang mungkin berpikiran, oh ini cara turun ke jalan ini ya satu-satunya cara yang biar bisa kita tuh didengar oleh pemerintah. Ada juga yang berpikiran seperti itu. Tapi balik lagi, kalau masalah turun ke jalan yang aku kurang sepakat adalah cara etika seperti merusak fasilitas negara yang menurutku itu harusnya tidak perlu, tidak sampai harus merusak fasilitas negara menurutku ya. Boleh, aku tidak melarang orang-orang untuk menyampaikan aspirasi, tidak. Tidak, terkadang memang cara-cara seperti itu dibutuhkan gitu. Tapi ya dengan cara yang baik. Aku inginkan dirinya. Wow. Hingga ini Banyak terjadi. banget. Kaulah surat untukku, takdir aku untukmu. Mungkin kata cinta untukku. Tuhan tolonglah, benar aku inginkan diri. Wah, ini luar biasa sekali antusiasnya. Jujur sebenarnya gak heran sih melihat Pak Jokowi ketika belusukan mendapatkan antusias yang sebegitu banyaknya. Cuma yang bikin kali ini spesial adalah ini kan kunjungan terbarunya Pak Jokowi waktu di Jogja ya kan. Sekaligus Pak Jokowi meresmikan pasar tersebut ya. Kenapa aku bilang spesial? Karena sebelum datangnya Pak Jokowi kunjungan ya di Jogja itu, sehari sebelumnya itu ada demo dari mahasiswa apa dari siapa ya itu yang menolak adanya kunjungan Pak Jokowi di Jogja. Nah, bisa bayangin nggak? Sehari sebelumnya di demo sama orang yang mengatasnamakan rakyat juga itu menolak datangnya Pak Jokowi. Tapi di hari hanya Pak Jokowi kunjungan, antusiasnya sebegitu banyaknya loh. Berarti rakyat mana yang disebutkan tadi? Nah, yuk kita coba flashback lagi di
Demonya sehari sebelum Pak Jokowi kunjungan di Jogja. Aksi diawali dengan berorasi di kawasan Taman Parkir Abu Bakar Ali dan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju Istana Kepresidenan Gedung Agung. Mahasiswa menyatakan akan mengawal putusan MK yang sudah diakomodasi KPU dalam PKPU. Selain itu, mahasiswa juga menyatakan penolakan mereka atas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Yogyakarta pada 28 Agustus besok. Tuh kan, ini masih dalam rangka mengawal keputusan MK kemarin gitu loh. Masih ya seperti yang kalian lihat tadi lah ya. Emang agak berbeda dengan realitanya ketika Pak Jokowi langsung kunjungan, ternyata antusiasnya yang banyak loh itu tadi. Gak mungkin loh orang segitu banyaknya tadi itu diatur ya, memang orang-orang setiap kali ketemu Pak Jokowi itu ya seantusias itu gitu loh. Bahkan tadi mobilnya Pak Jokowi aja sampai ada di tengah kayak dikerumunin semut, tau gak? Saking banyaknya, saking sebegitu banyak antusiasnya di masyarakat. Saya mboten nggih pasare pekene. Ini Saya waktu mboten. peresmiannya. Nyuwun tulung nggih, dirawat, dipelihara kebersihannya, melayani pembeli yang baik, pakai senyum, batine sithik rawopo ning ajeg. Leres boten? Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini saya resmikan Pasar Godean di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kita akan hitung bersama dalam 3, 2, 1. Wah, mendengarkan Pak Jokowi nitip pasar tuh kayak sedih ya, bentar lagi berpisah dengan Pak Jokowi. Tapi ya sudahlah ya, memang sudah berakhir masa jabatannya Pak Jokowi seperti itu. Gimana nih kalau pendapat dari sobat-sobat semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus berakhir dulu sampai di sini, tapi tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.